Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali channel Roy Konoha. Kemarin lalu ada yang DM saya di TikTok, jadi pertanyaannya itu agak unik ya, agak menarik ya. Apa itu pertanyaan? Pertanyaannya adalah, kenapa seringkali ateis atau agnostik itu lebih pinter ya daripada orang yang beragama? Pernyataan bahwa agnostik lebih pintar atau ateis lebih pintar daripada orang yang beragama itu sebenarnya itu tidak terlalu akurat ya. Namun ada namunnya ya. Namun ada beberapa yang mempengaruhi kenapa agnostik atau ateis itu lebih cerdas daripada orang yang beragama. Ada faktor ya. Ada faktor terkait. Ini menurut penelitian ya. Saya akan tampilkan datanya di depannya. Ya, di sebelah sini. Jadi yang saya katakan di video ini semuanya ada datanya ya, ada referensinya atau ada buktinya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi seorang agnostik. Apa itu? Yang pertama misalnya, pemikiran kritis ya. Jadi hal-hal seperti inilah, ini mempengaruhi ya. Tapi ini bukan jaminan seseorang itu jadi cerdas ya. Misalnya nih, orang yang beragama tiba-tiba besok jadi agnostik, langsung jenius gitu, langsung cerdas gitu. Enggak seperti itu. Bukan, konsepnya enggak seperti itu guys. Tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu, seperti pemikiran kritis gitu. Agnostik seringkali memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agnostik itu bisa lebih berpikir kritis? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena terlepas dari yang namanya dogma agama atau doktrin agama. Tapi disclaimer dulu ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ya, saya tidak ada niat untuk nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik, jadi ateis, untuk tidak beragama. Enggak ada ya. Disclaimer on ya. Karena saya nggak ada tujuan buat nyari umat gitu. Nggak ada. Buat apa saya nyari umat? Nggak ada. Saya nggak ada tujuan untuk nyari umat ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, ya, biasanya kan kaum agamis di Konoha ya misalnya, pasti membantah dengan kalimat-kalimat pamungkas seperti ini biasanya. Lihat tuh Habibie ya, Pak Habibie orang yang religius tapi itu tuh pintar, cerdas, IQ-nya sampai 150-an ya, hampir menyaingi Albert Einstein ya. Biasanya kan warga Konoha kan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu ya. Ya, kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat pamungkas dari warga Konoha ya. Namun yang jarang diketahui oleh warga Konoha, fakta unik seputar Pak Habibie itu. Kalau kita telusuri fakta unik daripada Pak Habibie itu, Pak Habibie itu dulu waktu masih muda itu SMA itu, beliau ini sekolahnya di sekolah Kristen guys. Iya, di Bandung. Beliau ini sekolah di sekolah Kristen. Jadi tidak murni dari cuman pengetahuan daripada berasal dari agama mayoritas di Konoha, enggak. Ada campur tangan lain gitu. Dan Pak Habibie juga tidak pernah mengatakan bahwa saya nyesal dari sejak muda tidak belajar agama. Enggak ada. Jadi di Konoha sering beredar hoax seperti itu ya. Ya, saya sangat sering mendengarkan hoax seperti itu. Bahkan berdasarkan data, ya, berdasarkan penelusuran, keluarga Pak Habibie sekalipun menyangkal hal itu. Pak Habibie tidak pernah mengatakan bahwa dia nyesal sejak muda tidak lebih banyak belajar agama. Enggak. Pak Habibie tidak pernah mengatakan seperti itu. Enggak pernah. Jadi saya nggak tahu dari mana kalimat ini muncul ya. Kok bisa ya warga Konoha sekreatif itu ya, menciptakan hoax gitu, bahwa Pak Habibie dulu menyesal gitu waktu mudanya tidak belajar agama banyak-banyak gitu ya, tidak fokus belajar agama. saya juga nggak tahu. Maaf Pak, sorry guys. Jadi segitu kreatifnya ya warga Konoha menciptakan hoax gitu. Kok begitu cerdasnya ya warga Konoha dalam menciptakan hoax ya. Lalu tujuannya apa gitu menciptakan hoax seperti ini?
Saya juga bingung ya, biar apa? Biar warga Konoha banyak belajar agama gitu. Yang nggak jadi masalah, belajar banyak agama, banyak-banyak. Tapi yang jadi permasalahan itu kan, kebanyakan belajar agama juga salah guys. Ya, berlebihan dalam beragama juga salah. Sesuatu yang berlebihan itu salah guys. Ya, terlalu liberal juga salah. Terlalu saintifik juga salah. Ya, terlalu religius juga salah. Sesuatu hal yang terlalu ya, yang berlebihan itu tidak baik guys. Justru saya melihat Pak Habibie waktu masih mudanya itu, beliau ini sangat dekat dengan orang-orang kafir ya, yang sering kita sebut dengan kafir ya, orang-orang Jerman. Beliau ini belajar dengan orang-orang Jerman ya, menuntut ilmu di luar negeri gitu ya. Coba bayangkan kalau Pak Habibie tetap stay di Konoha, tidak pernah belajar ke luar negeri, apakah beliau ini bisa seterkenal sekarang? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kaum agamis warga Konoha ya. Jadi warga Konoha itu sangat kreatif guys, menciptakan hoax ya, bahwa Pak Habibie katanya dulu menyesal gitu nggak belajar banyak agama di Konoha. Nggak ada, ini hoax ya. Keluarganya sendiri pun tidak pernah ini muncul ya, maksudnya tidak pernah mengucapkan hal seperti ini ya. Keluarganya sudah dikonfirmasi Pak Habibie tidak pernah mengatakan seperti ini. Hoax ini muncul ya, hoax yang mengatakan bahwa Pak Habibie itu menyesal waktu muda tidak belajar banyak agama, terlalu banyak belajar sains dan lain sebagainya. Hoax ini muncul pada saat Pak Habibie meninggal loh. Sebelum meninggal beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Oke lah, misalnya kita lihat Pak Habibie di masa tuanya itu belajar agama gitu, banyak belajar agama gitu ya, kelihatan lebih religius. Ya, semua orang tua juga melakukan seperti itu kok ya. Orang tua di Konoha seperti itu kok, nggak ada kegiatan lain. Orang namanya udah tua ya, mending ibadah. Banyak kok orang tua di Konoha seperti itu, nggak cuma Pak Habibie doang, rata-rata seperti itu. Selain itu, faktor yang mempengaruhi yang lainnya misalnya rasa ingin tahu ya. Agnostik cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tertarik pada pengetahuan. Jadi saya juga mengalami sendiri ini. Saya punya rasa ingin tahu yang kuat ya terhadap ilmu pengetahuan ya. Kepo ya. Bahkan waktu saya muda itu ya, sekarang juga sih masih muda. Waktu sekolah maksudnya. Saya itu sangat hobi yang namanya membaca, tapi sekarang sudah berkurang sih. Ya. Bahkan saya sampai diusir petugas perpustakaan karena terlalu larut di perpustakaan, baca terus ya, dari siang sore sampai malam baca terus. Selain itu, kemampuan berdebat ya, agnostik terbiasa dengan diskusi dan debat sehingga meningkatkan kemampuan berpikir logis ya. Jadi berdebat itu juga mempengaruhi kita untuk berpikir logis ya. Gak apa-apa sih berdebat, asal jangan berdebat mendebatkan masalah privasi gitu ya, terus menghujat gitu, asal jangan seperti itu ya. Berdebatlah dengan pemikiran-pemikiran yang kritis gitu, pemikiran-pemikiran yang logis gitu. Selain itu, keterbukaan pikiran. Jadi agnostik cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan yang berbeda ya. Apa itu karakteristik dari Pak agnostik? Agnostik itu netralitas ya. Agnostik tidak memihak pada keyakinan tertentu. Jadi saking netralnya, banyak warga Konoha atau kaum agamis mengatakan bahwa agnostik itu kaum plim-plan. Contoh misalnya, kalau ditanya apakah surga itu ada? Ya nggak tahu. Orang nggak pernah lihat surga. Agnostik mengatakan bahwa surga itu belum pasti. Agnostik juga tidak menyangkal bahwa surga itu tidak ada. Ya, artinya agnostik itu jujur, tidak mengklaim gitu, tidak mengklaim bahwa surga itu ada. Ya, tapi warga Konoha sudah mengklaim ya, sudah pesan gitu, kapling surga ya, sudah banyak yang punya kunci surga di Konoha, punya palang surga. Sorry guys, di Konoha itu paling banyak yang punya kunci surga ya, yang punya palang surga. Bisa dipesan gitu. Ada agennya, agen-agen surga banyak di Konoha guys. Setelah itu, sorry, kurangnya dogmatisme ya. Agnostik tidak terikat dengan keyakinan yang
absolut ya. Ya. Selain itu, kemampuan berpikir yang independen juga ya. Agnostik itu seringkali memiliki pendapat sendiri ya. Karena apa? Karena berpikir independen ya. Saking independennya, kaum agamis kepanasan gitu kalau berdebat dengan agnostik. Contoh-contoh agnostik yang pintar misalnya. Yang pertama, Carl Sagan gitu, seperti astronom dan penulis ya. Richard Feynman, fisikawan dan matematikawan ya. Terus Stephen Jay Gould, paleontolog dan biolog ya. Ya. Neil ya, astronom dan penulis ya. Bertrand Russell ya, filsuf dan matematikawan. Siapa yang sudah baca bukunya Bertrand Russell? Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Makanya di depan tadi saya kasih sumbernya, kasih datanya. Jadi saya tidak asal mangap ya. Saya tidak asal mengatakan gitu ciri-ciri agnostik dan lain sebagainya. Ada sumbernya. Selain itu, ateis juga seringkali diklaim lebih pintar dari orang yang agamis ya. Jadi sebenarnya tidak ada bukti yang akurat ya yang mengatakan bahwa ateis itu lebih pintar daripada orang yang beragama. Tapi ada faktor ya, sama seperti agnostik tadi, ada faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhi intelijensi ateis. Sebenarnya intelijensi itu bisa dipengaruhi daripada genetik, pendidikan, nutrisi, ya, lingkungan, ya, stimulasi kognitif dan lain sebagainya. Ya. Yang paling berpengaruh itu adalah genetik ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa besok kalau kita jadi ateis langsung cerdas, langsung jenius, nggak seperti itu guys. Konsepnya nggak seperti itu. Jadi hubungan antara ateisme dan intelijensi itu ada beberapa hubungan ya, menurut penelitian ya. Ini menurut penelitian guys, bukan saya ngarang sendiri ya. Nanti saya akan tampilkan datanya ya. Penelitian menunjukkan bahwa ateis cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada orang yang religius ya. Ateis lebih sering terlibat dalam diskusi intelektual dan kritik ya. Ateisme itu nggak anti kritik guys, lebih kritis ya, dan sering berdiskusi tentang intelektual dan ilmu pengetahuan. Ateisme terkait dengan kemampuan berpikir kritis ya, berpikir kritis ya. Jadi negara-negara yang dipenuhi oleh orang-orang ateis itu biasanya orang-orang yang berpikir kritis ya, tapi tidak semuanya ya, rata-rata ya seperti itu. Tapi ada kesalahpahaman tentang ateisme. Apa itu? Ateisme tidak sama dengan intelektualisme ya, nggak sama. Itu dua hal yang berbeda ya. Keyakinan agama tidak menentukan intelijensi ya. Banyak orang yang beragama pintar juga ya. Seperti saya katakan tadi itu Pak Habibie ya. Tapi Pak Habibie pintar itu bukan karena agama ya, bukan karena dia beragama jadi pintar, bukan. Ya karena memang ada faktor-faktornya seperti berpikir kritis gitu ya, genetik dan lain sebagainya ya. Ada faktor yang mempengaruhi ya. Ada beberapa contoh-contoh ateis yang sangat pintar seperti Richard Dawkins ya, seorang biolog dan penulis ya. Stephen Hawking, fisikawan dan kosmologi ya. Albert Einstein, fisikawan. Tapi di Konoha sering disalahpahami bahwa Einstein itu orang yang beragama ya. Enggak guys. Albert Einstein itu percaya Tuhan itu bukan Tuhan seperti Tuhannya warga Konoha ya, tapi dia tidak percaya agama sih sebenarnya ya. Jadi dia percaya Tuhannya Spinoza bukan Tuhannya warga Konoha, tapi Tuhannya Spinoza. Apa Spinoza? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, apa itu Tuhannya Spinoza. Contoh tokoh orang beragama yang pintar. Ada juga tokoh orang yang beragama yang pintar seperti Isaac Newton ya, seperti Galilei ya, fisikawan, astronom ya, seperti Ahmed Jawel, kimiawan dan fisikawan muslim ya. Jadi intelijensi adalah hasil dari beberapa faktor ya, bukan hanya keyakinan atau ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Itu tidak ada korelasinya ya. Disclaimer dulu ya.
mohon menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Tapi saya melihat di Konoha ya, kenapa di Konoha itu orang anti dengan agnostik? Kenapa di Konoha itu anti dengan ateis gitu? Apakah ateis atau agnostik itu sebuah kejahatan? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agnostik itu tidak sesuai dengan Pancasila, wong Pancasila di sila kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita menjadi manusia yang adil dan beradab kalau kita menghakimi kepercayaan orang lain? Iya nggak sih? Tapi warga Konoha berpikir bahwa Pancasila itu hanya ketuhanan yang Maha Esa, yang lain diabaikan tuh. Keadilan sosial diabaikan. Hanya ketuhanan yang diutamakan oleh warga Konoha. Jadi warga Konoha itu teriak Pancasila itu sebenarnya yang mereka incar itu ketuhanannya doang. Ya. Bukan sila kedua. Sila kedua itu bertolak belakang dengan sila pertama kalau boleh jujur ya. Di sila pertama dikatakan kita harus bertuhan, di sila kedua dikatakan ya kita harus menghormati orang yang tidak bertuhan. Kan ini kan kontradiksi kan? Ya nggak sih? Nangkap nggak kira-kira? Tapi kalau kaum orang yang berlebihan dalam beragama ya, orang yang mabuk agama pasti marah-marah gitu, kepanasan kalau saya mengatakan seperti ini. Justru saya melihat ya kalau boleh jujur ya, saya nggak munafik ya. Justru negara yang maju di Eropa itu adalah negara-negara yang mayoritas agnostik, ateis, ya, Kristen KTP, Kristen liberal ya. Justru Eropa itu kalau semakin berlebihan dalam beragama mereka semakin terpuruk. Jadi kebalikannya. Mari kita berpikir secara rasional ya. Jangan kita melihatnya itu seperti hitam dan putih. Ya saya tahu mungkin ada kejadian-kejadian seperti sejarah tahun 65, ya sejarah PKI dan sebagainya. Itu kan konflik politik ya, bukan konflik agama. Tapi di Konoha itu digabung-gabungkan dengan konflik agama, padahal nggak ada hubungannya dengan konflik agama. Ya, oke. Sekian video ini, semoga Anda dapat insight-nya, semoga Anda diberkati, semoga Anda bahagia. Saya Ray Konoha, salam rasional.